Rusaknya jembatan Mungkung di Nganjuk yang baru dibangun 3 minggu lalu dan belum sempat diresmikan kembali menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur. Para pengamat menilai bahwa pemerintah kurang selektif dalam memilih rekanan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kualitas bangunan, tetapi juga pada penurunan value for money proyek hingga 41%. Lebih parah lagi, dugaan adanya praktek ijon memperburuk keadaan membuat kualitas bangunan jauh dari harapan. Praktek ijon proyek kerap terjadi di akhir tahun anggaran, di mana rekanan atau kontraktor yang ingin mendapatkan proyek di tahun berikutnya diwajibkan menyetorkan sejumlah dana kepada pihak tertentu. Akibatnya, potongan anggaran menjadi terlalu besar sehingga kontraktor terpaksa menurunkan spesifikasi mutu bangunan untuk menutup biaya yang telah tergerus. Pengamat hukum pemerintahan Wahyu Priyojatmiko menjelaskan bahwa kualitas sebuah proyek dari dana negara sangat dipengaruhi oleh prinsip value for money, yakni efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan. Menurutnya, potongan anggaran yang terlalu besar berdampak langsung pada hasil pembangunan. Ia memaparkan potongan anggaran yang sering terjadi antara lain pajak sebesar 11%, bunga utang bank sebesar 10%, biaya material dan alat berat sebesar 10%, keuntungan kontraktor sebesar 10%. Total potongan mencapai 41%, belum termasuk potongan tidak resmi seperti dugaan praktek ijon. Dengan sisa anggaran yang minim, proyek yang dihasilkan jauh dari kata memadai. Wahyu menekankan pentingnya pemerintah lebih selektif dalam memilih rekanan kerja, terutama untuk proyek bernilai miliaran rupiah. Rekanan dengan modal minim biasanya sulit menjaga mutu karena tekanan keuangan yang tinggi akibat tingginya potongan anggaran. Jika pola ini terus berlanjut, bukan hanya kualitas infrastruktur yang akan memburuk, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana negara akan semakin tergerus. Pemerintah perlu segera mengevaluasi mekanisme pemilihan rekanan serta menghapus praktek-praktek yang menggerus anggaran seperti ijon. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai uang yang dikeluarkan. Ya, saya juga mendengar adanya salah satu jembatan yang rusak ya. Untungnya itu masih dalam masa pemeliharaan ya, jadi belum merupakan suatu peristiwa hukum. Tapi yang saya sayangkan mengapa dalam fase penyerahan ini sudah mengalami kerusakan-kerusakan walaupun tidak di tubuhnya jembatan, di pendampingnya, tapi itu pasti membahayakan buat keselamatan masyarakat ya, keselamatan lalu lintas. Dengan nilai 9 miliar itu Pak, terus rusak beberapa minggu ini Pak, seperti itu bagaimana? Ya, kalau dari aspek pencegahan ke depannya harus dicari itu sebab apa, apakah itu karena persoalan teknis atau persoalan non teknis, ini harus dikaji ya, terutama pihak-pihak terkait yaitu konsultannya, juga tak kalah penting juga penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi 3 yang ada di DPRD Kabupaten Nganjuk. Itu saya pikir sangat penting sekali, dan saya dengar Komisi 3 ini telah turun ke lapangan ya, untuk melihat persoalan jembatan ini. Komisi 3 menyimpulkan ada beberapa sisi bangunan yang tidak spek Pak. Ada beberapa yang dikurangi sisi materialnya nih. Seperti itu mungkin dari kajian Bapak, sisi hukumnya bagaimana? Ya, sebenarnya aspek hukumnya itu baru bisa kita tegakkan setelah itu melewati masa pemeliharaan ya. Sebelum masa pemeliharaan ini habis, itu masih menjadi domainnya penerima jasa ya, penyedia jasa ya, itu masih kewajiban dia untuk menyempurnakan atau memperbaiki, bahkan mungkin membangun kembali hal-hal yang dianggap mungkin rusak tadi, atau tidak proper tadi. Terus saran Bapak bagaimana Pak dengan proyek yang rusak
di Nganjuk ini saya menengarai masih banyak beberapa proyek yang sudah tidak spesifikasi. Ya, gini ya. Jadi uang itu, khususnya APBD itu ada dua alat untuk mengukur. Yang pertama adalah value for money. Yang kedua adalah time value of money. Value for money ini adalah duit pemerintah sekian tuh harusnya dapat seperti apa, kok cuma dapat begini. Itu adalah value for money. Ini penting untuk mengukur kinerja. Nah, yang kedua, time value of money itu adalah ketika mungkin uang itu nanti digunakan pada tahun yang berbeda atau waktu yang berbeda, maka nilai uang tadi akan mengalami perubahan. Lah, kembali kepada value for money tadi, maka perlu diketahui bahwa itinerary cost untuk sebuah proyek pengadaan barang dan jasa itu banyak ya. Jadi masyarakat harus tahu itu ada pajak ya, ada pajaknya, ada juga keuntungan yang diharapkan ya. Jadi apalagi lah uangnya itu pinjaman, lah ini juga akan mempertinggi istilahnya akan mengurangi value for money-nya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, M. Zaki Mawardi, SRTV melaporkan.